Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kita semuanya alangkah butuhnya kita belajar tentang masalah adab-adab persaudaraan. Sebelum kita membahas tentang adab-adab ini, marilah kita semuanya muhasabah terhadap diri kita. Dijernihkan hati-hati kita, dilapangkan dada kita. Sebab ini adab ukhuwah ini tidak akan masuk dan tidak akan bisa kita terima kalau hati-hati kita masih berpenyakit. Kemudian karena titik poin dari semua hal itu letaknya di hati. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam min hadisi Umar ibn Khattab atau min hadisi Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala an, qala Rasul alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Hati adalah penggerak semua organ tubuh. Kalau hati ini berpenyakit, maka perbuatan kita, perkataan kita akan jelek. Kalau hati kita itu baik, maka semua organ tubuh yang kita akan lakukan atau kita akan katakan itu jadi baik. Dan poros utama adalah hati. Diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahmatullah, hati adalah ibaratkan wadah, dan ilmu yang kita akan terima adalah air. Kalau mana bisa wadah itu bisa menampung air dengan penuh, nggak akan bisa. Maka setiap kali air itu akan kewan, maka akan apa? Hilang. Karena wadah elek bocor kabeh. Maka pentingnya di sini adalah perbaikan hati. Pembinaan hati amrun muhimun khususan talib ilmin. Ilmu yang kita akan terima, apapun bentuk ilmu, kalau hatinya itu masih kotor, nggak fungsi. Maka ilmu itu wabalun alaih, kebinasaan bagi dia, hal yang bisa membinasakan dia. Makanya sebelum kita membahas babu adabul ukhuwah, kita perhatikan dulu posisi hati kita. Jernihkan dulu, bersihkan dulu. Sebab pembahasan ini adalah pembahasan yang terkait dengan setiap hari kita lakukan. Baik itu terhadap
saudara kita maupun kepada orang lain maupun kepada mukhalif kita, orang yang menyelisih kita. Makanya di sini dibutuhkan kita semuanya pembinaan hati. Nah, ini sebuah kitab yang kami kasih judul Adabul Ukhuwah wa Ni'matuha. Indahnya adab-adab persaudaraan dan indahnya nikmatnya persaudaraan. Makna adab kita baca di muqaddimah. Wal adabu jam'u adabin. Fa makna adab adalah jamak dari adab. Wa jamak taksir adabun mufrad. Naam, wal muradu bih, dan yang dimaksudkan dengan adab isti'malu ma yujammilu wa yuhsinu minal aqwali wal af'al. Ini diambil dari Kitabul Adab miliknya Imam Al-Mardawi rahmatullah alaih. Yang dimaksudkan dengan adab adalah isti'malu, menggunakan ma yujammilu, apa-apa yang membuat indah dia, wa yuhsinu, dan apa-apa yang membuat bagusnya dia. Berupa apa? Berupa akwal, perkataan-perkataan, dan af'al, perbuatan. Dan intinya adab adalah sesuatu yang membuat indah seseorang tadi. Nah, berarti kalau kita nggak memiliki adab, ya nggak indah. Nggak ada fungsi kalau kita penuntut ilmu, ilmunya banyak, tapi nggak memiliki sesuatu yang menghiasi dia, sesuatu yang mempercantik dia, maka dia akan dibuang. Ya kan, berapa banyak penuntut ilmu yang hafal Quran tapi nggak beradab, ya kan? Nggak akan dipakai oleh orang kan? Karena sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang menghiasi dia, sesuatu yang menjadikan dia cantik dan bagus. Adablah permata bagi thalabul ilmu. Adablah yang menjadi menjadi intannya bagi penuntut ilmu. Makanya di sini butuhnya kita belajar adab. Di zaman Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, beliau itu merasa yata'assaf, merasa rugi kalau andai kata tidak ketemu sama orang yang memiliki adab. Gak merasa rugi kalau dia gak ketemu sama orang yang memiliki ilmu. Sebab orang yang memiliki ilmu itu banyak. Kalau gak ketemu ini hari, ketemu nanti besok hari yang lainnya. Tapi kalau tidak ketemu sama orang yang memiliki adab, dia merasa yata'assaf, merasa rugi. Disinilah pentingnya kita memiliki adab. Adab banyak macamnya. Banyak macamnya. Ada adab ma'allah, ma'awalidai, ma'a tetangga, ma'a teman, ma'al mukhalif. Bersama orang-orang yang menyelisih kita, yang melawan kita. Kullu hadhihi yahtaj ila adab. Nah, kemudian kita lanjutkan. Karena ini kan daurah, jadi anak ambil yang paling pokok-pokok saja. Kita baca selanjutnya. Qala Ibnul Qayyim rahmatullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa adabul mar'i, lihat, unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabul mar'i, ketika seseorang memiliki adab, adabnya seseorang, sopan santunnya seseorang adalah unwanu sa'adatihi, tanda kebahagiaan dia, wa falahihi, tanda keberuntungannya dia. Dan ketika seseorang memiliki adab, maka adab itulah tanda dia akan beruntung dan bahagia. Maksudnya, kalau dia nggak duwe adab, dia nggak beruntung walaupun dia punya ilmu.
Kita lihat itu. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab. Unwanu syaqawatihi, tanda kesengsaraannya dia. Wabarihi, dan kehancurannya dia. Sebab kalau seorang hamba tidak memiliki adab, qillatul adab, sedikit sekali adabnya, maka itulah tanda kehancuran dia dan tanda kebinasaan dia. Maka di sini butuhnya kita, wahai ikhwan barakallahu fikum, belajar adab dan perhatian terhadap adab. Perhatian kepada adab. Adab sama teman kayak gimana, adab bersama lawan kayak gimana, adab sama tamu kayak gimana. Kalau kita taruhlah, ya kan, duit ilmu banyak, ada tamu, kita telantarkan di sana, dan kita openi, apa coba tanggapannya? Duit ilmu apa itu? Ilmu kayak gini, jelas gak kanggo. Padahal sedikit kan masalahnya, dia punya adab. Adab bersama tamu kayak gimana? Contoh seorang suami kepada istrinya, walaupun dia ustaz tarolah, ya kan, ustaz tarolah, tapi ketika menghadapi satu masalah kepada istrinya, apa yang terjadi kan? Dia nggak punya adab. Adab cara menyampaikan kepada istri. Ketika ada masalah, bagaimana adabnya? Nggak punya. Apa kata istrinya? Itu suami ngawos, nggak duwe ilmu tapi nggak iso ngamal, kan banyak komentar. Disinilah betul pentingnya di sini adab. Jadi di sini kan, ojo kok ndelek ilmu, cari ilmu tok, tapi nggak punya adab, percuma. Pentingnya di sini kita butuh adab. Nah, kemudian lihat, kata beliau, fama istajlaba khairat dunya wal akhirah bimislil adab. Maka tidak ada yang membawa kebaikan dunia dan akhirat semisal ini adab. Tidak ada sesuatu yang bisa kita raih kebaikan dunia dan akhirat semisal ini adab. Dan adab ini bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat kita itu diraih dengan adab. Masya Allah. Wala istajlaba hurmanaha bimisli qillatil adab. Dan tidaklah menghantarkan, tidak mendapatkannya kebaikan dunia dan akhirat semisal sedikitnya adab. Dan sedikitnya adab, tidak akan dia bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Walhasil ikhwanana, disinilah pentingnya kita harus menghiasi diri kita dengan adab-adab syar'i, Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita belajar definisi adab, kita akan belajar al-ukhuwah. Kalau kita belajar atau buka kamus bahasa Arab, yang namanya ukhuwah yutlaq ala qismain. Ukhuwah diitlaqkan persaudaraan fin nasab. Dan ukhuwah yang kedua ini diitlaqkan ukhuwah Islamiyah. Al-ukhuwah, kalau kita buka qawamis, buku kamus, yutlaq ala qismain. Ukhuwah fin nasab, ay ukhuwah di dalam nasab. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Maka penulis memaksudkan dengan kata ukhuwah ay yashmal ukhuwah fin nasab dan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah yang mengikat adalah Islam. Tidak melihat apakah itu nasab ataukah bukan nasab. Itu mana ukhuwah Islamiyah. Saudara fin nasab, yang mengikat adalah keluarga bukan agama. Mafhum? Yang mengikat adalah
keluarga, bukan agama. Ukhuwah Islamiyah yang kesaudaraannya adalah apa? Adalah Islam. Adalah Islam. Lebih khusus ukhuwah dakwah salafiyah ya, yang mengikat apa? Adalah dakwah salafiyah ini. Ini yang mengikat. Dan amat menyedihkan kalau kita sudah alamat tidak ngerti adat-adatnya. Amat menyesalkan atau amat menyedihkan. Sebab kalau tidak ngerti adat-adatnya, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Berapa banyak antara kita bertengkar gara-gara bisnis, urusan duniawiyah, urusan pribadi. Ini bukti bahwasanya kita tidak paham adab-adab persaudaraan. Dan insya Allah kita akan bahas kayak gimana sih cinta karena Allah dan babitnya kayak apa. Kan banyak, aku cinta kepada engkau karena Allah. Tapi nggak bisa diucapkan dengan lafaz lisan saja. Butuh pembuktian. Kayak apa nanti? Kita akan sebutkan insya Allah. Kemudian seterusnya, yang namanya nikmah. Nikmah, indah. Indah secara bahasa adalah al-musirratu, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Makanya adab-adab persaudaraan wa ni'matuha, dan yang menyenangkan dari persaudaraan ini itu apa? Itulah makna nikmah. Sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Itulah makna nikmah. Al-muqulad. Makanya itu ta'rifu kalimati nikmah. Definisi kalimat nikmah lughatan secara bahasa adalah al-musirratu, yang menyenangkan. Begitulah dalam Qamus Al-Muhit. Nah, kemudian setelah itu kita bahas selanjutnya keutamaan ukhuwah, halaman 2. Keutamaan ukhuwah. Setelah penulis sebelum menyebutkan adab, penulis menyebutkan dulu keutamaan persaudaraan. Keutamaan ini mohon direnungkan. Kalau sudah direnungkan dan kita berusaha mengamalkan ukhuwah ini. Kalau kita sudah mengamalkan ukhuwah, kita perhatikan adab-adabnya. Kita perhatikan apa? Adab-adabnya. Kita sebutkan keutamaan ukhuwah ini ada berapa ini ya? Ada 6, ada 8 ya. Baik, kita sebutkan secara ringkas insyaallah. 1. Mahabbatul akhi li akhihi min awthaqi ural iman. Mencintai saudara li akhihi, terhadap saudaranya, itu min awthaqi, termasuk paling kuatnya ural imani, tali keimanan. Tali keimanan, termasuk tali keimanan yang paling kuat adalah ketika seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk paling kuatnya tali keimanan seorang hamba. Ja'an Ibnu Abbas, telah datang dari Ibnu Abbas marfu'an. Marfu' maknanya marfu' ilan Nabi alaihi salatu wassalam. Di daras kemarin kita sebutkan marfu' ada berapa kemarin? Pak Kamal ada berapa Kamal? 21. Langsung namanya apa? Enggak ada bahasa Arab marfu' langsung Ibu Pak. Namanya apa itu? Yang marfu' langsung kepada Nabi namanya marfu' sharif. Nah, kalau marfu' yang qaulus sahabi atau fi'lus sahabi namanya hukman. Ya. Kalau marfu' sharif adalah hujjah. Bittifaq, kalau itu sahih Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau marfu' hukman ada khilaf di antara mereka, walaupun pendapat jamaahir ahli ilm itu adalah hujjah. Ja'an Ibnu Abbas,
telah datang dari Ibni Abbas radhiyallahu taala. Nah, yang ngantuk nanti kami tanya lo ya. Awfaqu ural iman, paling kuatnya tali keimanan adalah al-muwalatu fillah, berloyalitas karena Allah, wal muadatu fillah, dan memusuhinya karena Allah, wal hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di situ, kita berikan loyalitas kita kepada orang lain itu karena apa? Karena Allah. Dan kita memusuhi seseorang karena apa? Karena Allah. Dan kita mencintai seseorang karena apa? Karena Allah. Dan kita membenci seseorang karena apa? Karena Allah. Itulah awfaqu ural iman. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah ini. Nah, ini hadis taib lemah, taib, tapi banyak sekali syawahid penguat-penguatnya sehingga hadis ini dikatakan apa? Hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Hasan ada dua ya, ada hasan li dzati dan ada hasan li ghairi. Dan hadis ini termasuk hasan li ghairi. Naam, dan syawahidnya banyak sekali. Walihada sahhanahu Syekh Al-Albani rahmatullah alaih fi silsilah as-sahihah. Naam, selanjutnya kita sebutkan makna muwala. Qala Al-Munawi rahmatullah alaih. Berkata Imam Al-Munawi rahmatullah alaih, al-muwalah, ismana muwalah adalah at-tahabubu wal muawanatu. Tahabub, mencintai. Wal muawanah, tolong menolong. Ingat, al-muwalah adalah kata Imam Al-Munawi artinya tahabub, mencintai karena Allah. Wal muawanah, tolong menolong juga karena Allah. Jadi jangan tolong menolong karena itu teman saya. Tolong menolong bukan karena itu grup saya. Atau tolong menolong karena itu geng saya. Jangan. Maka dorongan Anda menolong karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, dan ini harus kita usahakan ini. Walaupun itu saudara kita, walaupun itu orang tua kita, walaupun itu siapa, diusahakan dorongan Anda baik, dorongan Anda menolong, dorongan Anda mencintai itu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dan apa mana fillah? Kalau dalam bahasa Indonesia kan fillah kan karena Allah, tapi kita terjemahkan sebagaimana ulama menerjemahkannya. Makanya kami berusaha di sini, hadis apapun kita berusaha datangkan saranya supaya kita tidak memahami dengan sendiri, ya kan? Dengan sendiri. Nah, di sini makna fillah ay fima yurdihi. Makna fillah ay fima yurdihi. Apa-apa yang membuat ridhonya Allah. Jadi kita tolong menolong terhadap sesuatu. Apakah sesuatu ini membuat ridhonya Allah atau kemurkanya Allah? Kalau andai kata ini membuat ridhonya Allah, anak mau tolong menolong. Itulah makna tolong menolong karena Allah. Begitu juga mencintai. Apakah anak mencintai ini karena Allah membuat ridhonya Allah atau murkanya Allah? Kalau andai kata cinta mencintai ini membuat ridhonya Allah, wes, anak cinta mencintai Anda karena membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadza mana fillah. Hadza huwa makna fillah. Hadza huwa makna fillah. Oleh karena itu, qala Mujahidun an Ibnu Umar radhiyallahu taala, fa innaka, perhatikan sini, fa innaka lan tanalu al muwalata illa bidzalik wa la tajidu ta'mal imani hatta takuna kadzalik.
fa innaka, maka sesungguhnya kamu la tanalu, tidak akan memperoleh al-muwalata. Muwalah hakikatul muwalah, hakikatul tahabub, wa hakikatul muawanah illa bidzalik, ay fima yurdihi Allah azza wa jalla. Engkau tidak akan memperoleh hakikat muawanah, hakikat tahabub, hakikat rasa cinta, hakikat tolong menolong illa bidzalik, kecuali hal itu membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tidak akan merasakan manisnya iman. Engkau tidak akan merasakan manisnya iman kecuali harus kita bina cinta itu karena Allah. Tolong menolong itu juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Nah, kemudian yang nomor 2, ini keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutahabbuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah. Al-mutahabbuna, orang yang saling mencintai fillahi karena Allah, yudhilluhumullah, Allah akan memberikan naungan kepada mereka fi dhilli arsy, dengan atau di naungan arasnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang-orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, maka dia mendapatkan naungan arasnya Allah. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'an Abi Hurairah, telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, 7 orang yudhilluhumullah, Allah akan berikan naungan kepada mereka fi dhillihi, pada naungannya, yauma la dhilla illa dhillu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 itu, wa dzakara minhum, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan minhum, dari mereka ini, rajulani, 2 orang laki-laki. Lihat, tahabba fillah, saling mencintai karena Allah, ijtama'a alai, berkumpul juga karena Allah, wa tafarraqa alai, dan berpisah juga karena Allah. Perhatikan di sini, kita akan sebutkan makna kalam Nawawi. Setelah itu kita berpikir lebih lanjut. Kita lihat. Qala Imamun Nawawi rahmatullah alaih, makna ijtama'a ala hubbillah, kedua orang ini bertemu atau berkumpul karena cinta kepada Allah, di atas kecintaan kepada Allah. Waftaraqa, keduanya juga berpisah ala hubbillah, di atas kecintaan kepada Allah. Ketika berkumpul, keduanya berkumpul di dalam satu majelis. Dalam majelis ini kan, naam, dorongannya adalah cinta kepada Allah. Ketika berpisah dari majelis, itu juga berpisahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berkumpul, ikhwan, karena grup saya gitu kan, ya susah. Kenapa ikut taklim? Nah, taklim karena itu grup saya taklim lah gitu kan. Nah kalau gitu ya susah misalnya guys, gak bener ya guys. Usahakan kita berkumpul di satu majelis. Dorongan Anda berkumpul itu karena apa? Mari kita koreksi. Karena bro saya, atau karena dia adalah bos saya, atau karena apa? Atau karena ustadz saya. Gak enak karena gak ustadz saya, gak enak itu. Perhatikan di sini. Ini butuh dikoreksi di sini dalam diri kita. Karena apa Anda?
Ketika Anda tidak mau datang, karena apa juga? Anda nggak mau ketemu nggak mau kumpul sama kamu. Dorongan Anda, kenapa nggak mau berkumpul? Karena takut. Nah, ini masalah yang kedua. Usahakan ketika kita nggak berkumpul juga karena apa? Karena Allah. Anda nggak mau kumpul kamu karena Allah, bukan karena yang lain. Maka orang yang semisal ini akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, karena sababu ijtima'ihima hubballah, adalah sebab kumpulnya keduanya adalah cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Sebab berkumpulnya dua orang ini apa? Karena Allah, karena cinta kepada Allah. Bukan sebab karena dia adalah begini, dia adalah la. Sebab kedua orang ini berkumpul karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah. La ghair, bukan karena yang lain. Nah, wastamarra ala dzalik, dan perkumpulan keduanya itu istamarra, terus menerus. Ala dzalika, di atas kecintaan kepada Allah. Terus hatta tafarraqa min majlisihima, sehingga keduanya itu berpisah dari majelis keduanya. Sampai berpisah pun sebab yang memisahkan dia bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanana barakallahu fikum, ini butuh diperhatikan selalu dan diusahakan di sini setiap saat. Kita harus muhasabah ala anfusina, sebab apa kita berkumpul, ya kan? Dan karena apa kita berpisah? Nah, kalau berpisah karena bisnis, dia telah menghantam bisnis saya, atau telah menyakiti saya, atau pernah menyindir saya, atau kemudian nggak mau kumpul, itu kan karena apa? Dakwah ini dibutuhkan semisal ini. Kalau dakwah ini semuanya kita main perasaan, mau jadi apa ini dakwah? Dakwah dibangun bukan ke atas perasaan. Kalau dakwah ini dibangun cinta bukan karena Allah, tapi cinta karena dunia, mau jadi apa ini dakwah? Mau jadi apa ini dakwah? Nah, kemudian kebencian kita kepada seseorang dibangun di atas apa? Kalau kebencian kita dibangun karena pernah disinggung, atau karena pernah nggak disapa, atau karena apa? Kalau ini dorongan kita bermusuhan, dorongan kita tidak menyapa, sebab karena ini mau jadi apa ini dakwah? Mau jadi kayak bola atau dakwah ini? Dakwah ini dakwah mulia, ini dakwah salafiyah, dakwah yang mulia. Mau jadi apa kita? Maka disinilah letak butuhnya kita. Naam, semua hal, baik kita berkumpul ataukah berpisah, itu karena Allah. Ala ta'atillah fima yurdihillahu azza wa jalla. Nah, kemudian selanjutnya sampai Nawawi mengatakan wa fi hadzal hadis. Nah, ya kawan, dan dalam hadis ini al-hatsu, anjuran ala tahabbi fillah, untuk saling cinta karena Allah. Wa bayan azmi fadlihi, dan hadis ini menjelaskan betapa agung keutamaannya. Wa huwa minal muhimmat. Wa huwa minal muhimmat, cinta karena Allah termasuk perkara penting dari urusan-urusan agama. Gak bisa disepelekan ini. Gak bisa disepelekan ini. Wa huwa minal muhimmat. Kenapa wa minal muhimmat? Kenapa cinta karena Allah termasuk bagian yang penting dari urusan agama? Fa innal hubba fillah wal bughdha fillah minal iman. Sebab sing jenenge cinta karena Allah, benci karena Allah, bagian dari keimanan. Minal iman ini enggak sembarangan ini. Minal iman, termasuk keimanan,
Nah, yang ngantuk. Keutamaan yang kedua tadi apa? Insyaallah. Baik. Selanjutnya, adab atau keutamaan yang berapa sekarang? Yang nomor 3 sekarang. Innallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fillah. Halaman 4. Innallaha, sesungguhnya Allah, aujaba, mewajibkan dirinya. Jadi Allah itu mewajibkan dirinya. Hamba nggak bisa mewajibkan kepada Allah. Sopo hamba mewajibkan kepada Allah? Raiso. Hamba itu nggak bisa mewajibkan kepada Allah. Allah mewajibkan kepada dirinya. Apa itu mahabbatahu? Allah mencintai lil mutahabbina fillah, kepada orang-orang yang mencintai karena Allah. Dan orang-orang yang mencintai kepada Allah, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu Allah juga akan mencintai dia. Tapi kalau mencintainya saudaranya karena dunia, karena boloi, ya gak bisa, gak mendapatkan ini. Maka sebab seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah ketika seorang hamba tadi mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ja'an Ibnu Abbas, telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas apa namanya? Abdullah bin Abbas. Qala Allah subhanahu. Qala Allah subhanahu. Namanya hadis apa ini? Hadis qudsi ya. Jadi ngantuk, ditanya. Taklim ngantuk gimana? Makanya di sini kalau taklim ngantuk butuh adab thalabul ilm. Makanya ya kawan, belajar itu orang kok, nah gimana, segala sesuatu membutuhkan adab, ya kan? Ya. Nah, capek Ustaz gimana? Yang salah siapa? Dari Ibnu Qayyim ya kawan. Anak ingat. Sebenarnya mata ngantuk dan yang lain itu sebenarnya furu. Yang penting tuh hati masih kurang bersih. Kaget yo. Buktinya coba kalau suruh kerja. Kayak ngantuk. Ya kan? Sebenarnya yang mengkondisikan ngantuk ini semuanya itu adalah bukan organ tubuhnya antum salahkan, lu kasihan dia, hatimu, hati kita. Kenapa kok kita malas? Jangan salahkan badannya capek, salahkan hatinya. Hatinya masih belum bersih. Coba kalau capek epol, ayo kerja, dapat 10 juta, ayolah semangat. Bukti kan? Jadi masalahnya jangan badan yang diantemin, hati kita yang masih banyak penyakitnya. Hati kita, maka pentingnya kita belajar tazkiyatun nufus setiap hari terkait dengan hati. Oh, jadi diremehkan masalah tazkiyatun nufus, pensucian hati. Jadi pipi hati, masalah hati, tempat semuanya nih hati. Jadi jangan disalahkan matanya, jangan disalahkan capeknya, itu hati nih toh. Mari sama-sama, bukan antum aja, kita semuanya butuh belajar, belajar ini. Ja'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu marfu'an, qala Allah Subhanahu wa taala berkata, wajabat mahabbati, na'am, telah berhak mahabbati, kecintaanku diberikan lil mutahabbina fiha,
diberikan kepada orang-orang yang mencintai karena aku. Lil mutahabina fiha, mendapat apa? Wajabat mahabbatillah. Mendapat apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya meraih ini. Coba kalau kita dalam satu apa? Dalam satu pabrik, satu kantor. Bos mengatakan, ayo siapa yang begini-begini, kecintaanku tak berikan kepada kamu, tak kasihkan anakku sing ganteng, sing ayu, tak kayak duit. Piye ngono, semangat apa ora? Semangat kan? Semangat pol jelas. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajabat mahabbati. Maka min babin aula Rabbul Arsyil Azim. Mari kita semuanya membangun mulai awal, ikhwan, mengusahakan, membina bangunan sesuatu itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Segala mau memberi, mau enggak ngasih, jangan karena yang lain, karena Allah. Bukan karena yang lain. La itu ustaz, wala itu walas. Buang kata sungkan. Ya, buang kata sungkan. Pokoknya bina mulai sekarang. Segala sesuatu, naam. Kenapa kamu memberi? Kenapa kamu tidak memberi? Kenapa kamu begini? Usahakan karena Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. La ghair, bukan karena yang lain. La ghair, bukan karena yang lain. Nah, la ghair. Jadi kalau Anda kata ada ustaz, kasihan, jangan kasihan. Dia lagi lapar, contohnya kan, mau gak dikasih makan apa enggak? Jangan karena ustaz. Karena ini tamu, Allah merintah, tak layani. Bukan karena kasihan ustaz. Jangan kalau karena kasihan, kalau ada popo. Dorongan sesuatu, menjalankan itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ghair, bukan karena yang lain. Ini kebiasaan kita yang harus kita rubah di sini. Nah, kemudian wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk karena aku. Wal mutabadilina, dan orang-orang yang saling memberi karena aku. Wal mutazawirina, dan orang-orang yang saling ziarah karena aku. Jadi kalau ziarah karena bolone ora apa-apa. Karena ini bukan grup saya, karena bukan ini, bukan itu, bukan ini, karena ini bukan ustaz saya, karena ini, wah, kalau karena itu gak dapat. Usahakan kita ziarah fillah, bukan karena yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. La ghaib, bukan karena yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, sebenarnya masih banyak poin-poin ya, tapi ini sekedar muqaddimah saja. Yang terpenting adalah nanti adabnya. Selanjutnya, yang nomor 4, halaman 6. Annal ukhuwata fillah, bahwasanya persaudaraan fillahi karena Allah, sababun, adalah satu sebab, lidzauqi halawatil iman, sebab mendapatkan manisnya, merasakan manisnya keimanan. Guna pertanyaan, kira-kira dhewe iki wis iman, pernah enggak merasakan manis iman kita iki ya? Koyo-koyo padha wae ya. Pernah enggak ya? Coba dikoreksi masing-masing. Kalau ditanya pernah enggak merasakan manisnya madu? Sering. Yang penting jangan madu apa? Istri 2 aja ya. Sering manisnya madu, sering. Tapi kalau kita tanya, sudahkah kita pernah merasakan manisnya iman kita? Koyoke gurung lah. Kata gurung berarti dipertanyakan. Hal-hal yang membawa ke arah sana itu loh, asbab-asbab untuk meraih itu belum kita raih, makanya nggak mendapatkan. Nah, lihat. Ja'an Abi Hurairah, telah datang dari Abu Hurairah marfu'an. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man sarrohu, barang siapa yang menyenangkan, barang siapa yang menyenangkan kepadanya,
Siapa? Barang siapa yang senang, barang siapa yang menyenangkan kepadanya. Ayyajida, untuk dia mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Sopo sing seneng pengen merasakan manisnya iman, konsekuensinya bal yuhibbal mar'u, hendaknya seseorang itu mencintai, la yuhibbu illa lillah, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Atau fal yuhibbal mar'a, maka hendaknya dia mencintai seseorang, la yuhibbu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Masya Allah. Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, kita akan merasakan manisnya iman. Jadi nggak bisa lambe, aku cinta sama kamu karena Allah. Buktinya mana? Kamu kan nggak merasakan manisnya iman kan? Oh enggak, ya berarti bujuan. Iya bujuan. Lalu gimana? Konsekuensi itu kan ibaratkan kalau kita mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, sebab yang memuaskan pasti akan ada hasilnya. Kalau kita benar-benar sadik jujur dalam hati kita, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, otomatis itu kita akan merasakan apa? Manisnya keimanan. Ya, manisnya keimanan. Kalau kita merasakan manisnya keimanan ketika disiksa oleh orang, oh siksaan itu kecil bagi dia. Karena dia sudah merasakan apa? Manisnya keimanan. Kalau dikasih musibah sedikit terus goyang kan? Goyang. Nah, ini kan bertanda kita belum merasakan manisnya keimanan. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih goyang. Nah, kan? Ini bukti bahwasanya apa? Kita itu belum merasakan apa? Manisnya keimanan. Kemudian selanjutnya 4 aja cukup ya Wan. Kita langsung bahas ke inti. Sebab anak akan pembahasan yang adab, insyaallah kita akan baca pelan-pelan. Sebab walaupun ini nggak selesai, tapi ini anak pikir terpenting dalam kehidupan kita. Bulan depan. Ya, kalau ada silsilah begitu ya nggak usah tak baca semuanya kalau begitu. Ya tinggal jamaah, ya tinggal teman-teman. Kalau memang ada silsilah itu ya jadi bukan doro penghabisan gitu kan. Kita lanjut dulu insyaallah. Al-awwal al-adabul awwal. Alifnya dihilangkan itu ya. Yang ngetik pas ngantuk bohongnya. Al-adabul awwalu at-tajarrudu fil ukhuwah. Adab yang pertama, tolong diperhatikan dan direnungi. Yaitu at-tajarrudu fil ukhuwah. Makna tajarrud fil ukhuwah, murnikan persaudaraan kita itu karena Allah. Itu karena Allah. Ini adab pertama kali ketika kita ketemu sama si A atau Pak Kamal contohnya. Kita ketemu Pak Kamal itu pertama kali yang harus kita, anak ketemu sama Pak Kamal, kenalan sama Pak Kamal, ini harus dorongan aku kenali karena apa? Nah, jangan karena yang lain, jangan karena Pak Kamal punya anak perempuan, tak konconilah nanti wah aku surah bener. Jadi murnikan ukhuwah kita kepada dia tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ai antakunal ukhuwatu, hendaknya persaudaraan itu mabniyatan dibangun ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bangunan Pak, bangunan. Jadi ukhuwah kita sebelum kita mengenali si A, kenal sama si B, maka bangunan pertama kali lihat Anda mengenali dia, mencintai dia, itu karena apa? Karena Allah atau karena yang lain? Maka adab yang pertama karena Allah,
karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, taat sama Allah, ya ana mencintai dia. Ya kan? Karena dia mencintai Allah, ana mencintai dia. Karena dia orang yang di atas kebenaran, saya mencintai dia. La li ayyi naf'in min dunyawijin. Bukan ukhuwah itu dibangun karena manfaat urusan dunia. Au ghairihi, atau selainnya. Atau selain apa? Selain urusan dunia. Ya, selain karena dia kerabat saya, karena dia ngasih ini dan itu, wah urusan gitulah. Selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama, dan ini butuh dikoreksi masing-masing kita. Kita mencintai si A, si B ini dibangun di atas apa ini? Bukan karena manfaat duniawi. Ana mencintai si A sebab bisa menghasilkan uang. Kalau nggak menghasilkan uang, tak tendang aja wis. Ya, itu berarti tak benar itu sudah. Tak benar itu. Jadi kalau kita mencintai si A atau si B karena takut, wah aku takut. Nanti takut ditahdir ya. Wah kalau karena takut gitu ya jangan. Maka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka murnikan kita mencintai si A, kita mendatangi majelisnya si A atau si B, bangunan utamanya bukan si A dan si B, tapi bangunan utama karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini terjalin dalam tubuh kita, tidak ada yang namanya grup-grupan. Dakwah salafiyah nggak mengenal grup. Dakwah salafiyah murni dibangun di atas ketaatan kepada Allah, cinta kepada Allah, dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak kenal grup dan grup. Mana dakwah salafiyah kenal grup? Mana ada di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam? Naam itu grupnya Abu Bakar dan Umar, tidak ada. Semua dibangun di atas apa? Mahabbatillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum di sini? Pastikan di sini. Mari kita koreksi masing-masing. Dan majelis kita ini kan, dan ingat ini, kita tidak ada istilahnya menyindir si A, si B, semuanya urusan belakangan. Kita terfokus dalam pembahasan. Kita taklim murni ilmiah. Bukan karena yang lain. Pahamian? Jangan dipahami yang lain loh ya. Jangan dipahami gini. Enggak, kita sudah lepas dari itu semuanya. Kita mesti ngaji. Belek bekal, kamu ini mati, cukup. Ya kan? Oh, deweku bentar lagi mati, urusan susah. Ya enggak berat. Tinggal umurnya berapa? Kita ini sudah 30-an, 40-an, bentar lagi mati. Belek sanggup mati aja sudah. Sanggup mati aja susah sekali, malah cari dosa ya kan? Kita pengen sekarang murni ngaji. Ingat ini, murni ngaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah di atas paham salafil ummah. Dan mohon diperhatikan di sini ya kan, jangan sampai dipahami yang lain. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, rasa cinta, persaudaraan, kasih sayang. Yauma idzin, besok pada hari kiamat. Ba'dhuhum li ba'dhin, sebagian mereka itu musuh kepada sebagian yang lain. Kenapa musuh? Karena rasa cinta dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang dibangun di dunianya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, besok jadi permusuhan. Permusuhan rugi. Kita sekarang akrab-akrab, tapi ternyata besok di akhirat gak malah bolo, malah musuh. Rugi. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ukhuwah yang dibangun ketika di dunia itu karena Allah, maka ini bermanfaat besok di akhirat. Mafhum? Bermanfaat besok di akhirat.
Jadi kalau persaudaraan kita itu dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena urusan duniawiyah atau yang lain, maka ini tidak akan memberikan manfaat kita besok di akhirat. Justru akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kecuali illal muttaqin. Mana muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Kenapa dikatakan muttaqin ini? Karena dia ketika di dunia, na'am ukhuwah dibangun di atas Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Qala Ibnu Katsir, lihat Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Qala Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Kullu shadaqatin wa sahabatin. Kullu shadaqatin, setiap persahabatan. Wa sahabatin, persahabatan. Li ghairillahi, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya persahabatan itu tangqalibu, akan berbalik yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Berbalik opo? Adawatun, permusuhan. Jadi permusuhan besok pada hari kiamat. Padahal awalnya apa? Awalnya persahabatan, enak pol, teman akrab, gini. Entar besok hari kiamat permusuhan. Ya, berarti persahabatan bujuan kan? Iya, bujuan enggak langgeng. Soalnya besok pada hari kiamat terjadi apa? Nah, kalau ini insya Allah tidak akan ada yang namanya pembela-pembelaan. Wih, koncoku tak bela iku. Iki ora koncoku gak tak bela. Pembelaan sing koyo ngene ketara, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh dibela, karena enggak boleh gak dibela. Ini kurang. Makanya di sini dibangun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan membela si A, membela si B, itu karena dia mendukung saya. Lah, kalau gini kondisinya enggak bisa. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa makana lillahi, kecuali kalau persahabatan itu karena Allah. Fa innahu daimun, maka sungguhnya persahabatan itu daimun, langgeng, bidawamihi, dengan langgengnya Allah. Dhamir hu yang kedua itu kembali ke Allah. Fa innahu itu kembali ke mana? Persahabatan, kembali ke kullu, kembali ke ma. Fa innahu, maka sesungguhnya ma itu daimun. Nah, rupane ma itu apa? Rupane ma adalah persahabatan. Maka sesungguhnya persahabatan itu daimun, langgeng. Kenapa langgeng? Bidawamihi, dengan langgengnya Allah. Karena Allah itu langgeng, tidak akan musnah. Begitu pula persahabatan, kalau itu didasari karena Allah, maka akan langgeng sampai pada hari kiamat. Jelas? Sampai hari kiamat. Fangbur, maka lihatlah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kana yuhibbun nabiyya, adalah dia itu mencintai Nabi. Lihat Abu Bakar sama Abu Thalib sama-sama membela Nabi kan? Ya enggak? Nah, Abu Thalib membela Nabi karena apa? Kerabat. Kalau Abu Bakar membela Nabi karena apa? Lihat ini pembelaan yang kita lihat, dua orang sama-sama membela mati-matian kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tapi dorongan keduanya berbeda. Yang satu membela karena Allah, yang satu membela karena nasab. Yang terjadi pada Abu Thalib apa? Gak fungsi kan?
Enggak fungsi. Karena akhirnya nanti dia mati dalam keadaan kekufuran. Enggak fungsi pembelaannya. Itu contoh. Nah, kalau kita bela dakwah, kenapa bela dakwah? Karena apa kita bela dakwah? Ya karena ustaz. Wah, mari kalau gini. Mari duit entek kabeh bela dakwah karena ustaz. Wah, cur. Itu harus dirubah mulai sekarang. Sebab yang namanya ustaz itu enggak maksum. Engkau tergelincir bisa, Mas. Masa bela lain loh. Acur gini, nggak bisa. Karena Allah, harus karena Allah. Karena Allah. Lihat, karena adalah dia yuhibbun nabiyya, mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mukhlisan, ikhlas, lillahi, karena Allah. Wa Abu Talibin, sedangkan Abu Talib, karena adalah Abu Talib, iku yuhibbu, mencintai Nabi. Naam li ghairillahi, bukan karena Allah, tapi karena nasabnya. Naam fataqabbalallahu, maka Allah menerima amalah Abi Bakrin, amalannya Abu Bakar, dan enggak menerima amalannya Abu Talib. Oleh karena itu wa anzalallahu fi, Allah menurunkan fihi, tentang Abu Bakar ini. Wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarla wa sayujannabu al-atqa, dan akan menjauhinya orang yang bertakwa. Al-atqa ini adalah Abu Bakar. Lihat sifatnya Abu Bakar, lihat ini. Alladzi yu'ti malahu, yang dia memberikan hartanya, yatazakka, dalam keadaan ingin mensucikan harta dan dirinya. Infak itu yatazakka. Jadi infak itu bukan berarti apa? Entek duit ngono enggak, tapi yatazakka, membersihkan hatinya dan membersihkan hartanya. Adillah ala hada katsira, dan ini bukan tempatnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Makna wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikasih nikmat apapun bentuk kenikmatan, kecuali kenikmatan itu akan dibalas oleh Abu Bakar. Ada orang ngasih Abu Bakar, pasti Abu Bakar akan membalas kenikmatan itu kepadanya. Apapun bentuk kenikmatan yang diberikan oleh seseorang kepada Abu Bakar, kecuali Abu Bakar itu akan membalasnya. Dan membalas kenikmatan orang ini tidak ada yang lain illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dalam rangka mencari wajahnya Allah. Wala saufa yarallah, dan kelak dia akan ridho dengan pemberian Allah. Akan ridho. Kenapa ridho dengan pemberian Allah? Sebab ketika dia memberi atau memperjuangkan, itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma Abu Talibin, adapun Abu Talib, falam yataqabbal amalahu, Allah enggak nerima amalani Abu Talib. Bal adkhalahun narah, bahkan Allah masukkan dia ke neraka. Masya Allah. Kenapa? Li'annahu kana musyrikan, karena dia orang yang menyekutukan Allah, amilan li ghairillah, mengamal, dan dia mengamalkan juga untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrik, dan dia beramal juga li ghairillahi. Wa Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar lam yatlub ajrahu minal khalqi, dia tidak meminta upah dari makhluk. Makanya kita jangan berinfak, berdakwah, atau mendakwakan Islam jalur alam ustati. Wah, jalur alam ya. Ya jangan gini, ini butuh diperhatikan. Kita infak bukan jalur alam ustaz, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.
La minan nabi. Abu Bakar tidak meminta upah dari Nabi, wala min ghairihi, dan juga bukan kepada selain Nabi. Bal amana nabi, bahkan beliau beriman dengan Nabi. Wa habbahu, mencintai Nabi. Wa kala'ahu, menjaga Nabi. Wa anahu, membantu Nabi. Binafsihi wa malihi, dengan nyawanya dan hartanya. Dia membantu, menjaga, mutaqarriban bidzalika ilallah, dalam keadaan mendekatkan kepada Allah, bidzalika, dengan perjuangannya tadi. Wa taliban al-ajra minallah, dan meminta pahala dari sisi Allah. Ini satu pandang yang harus kita perhatikan selalu. Sudahkah kita dalam memperjuangkan dakwah ini? Karena apa dalam memperjuangkan dakwah ini? Kayak Abu Thalib atau kayak Abu Bakar? Jaluk alam ustate apa jaluk alam Allah? Ayo. Ini butuh diperhatikan ini dalam diri kita. Nah, kalau jaluk alam ustate, ya sekat ustate ngalem. Ikhwanana, ngalem ustad mau ngalem kita, itu jangkanya berapa lama? Kata ono sumbune yo ngalem, kata gono sumbune yo orang nggak tanggap sumbu ya. Itu enggak. Sumbu itu apa ya? Bahasa Indonesia ya. Maksudnya kalau andai kata ada yo ya ada pendorongnya, ada pendorongnya. Iku kok ngalem. Tapi kata gono pendorongi, entek pendorongi. Mana ngalem? Ngelem. Gak bisa ya kan. Makanya rugi kalau kita di dalam berdakwah ilallah cari pujian, cari anunya manusia. Rugi sekali. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat selanjutnya ini yang terpenting di sini ya kan, yang butuh kita perhatikan selalu. Sifatul hubbi fillah. Sifat-sifatnya orang yang cinta karena Allah. Iki sifat iki. Karena banyak orang, aku cinta karena Allah. Mencintai kamu karena Allah. Nah, cinta karena Allah bukan sekedar lisan. Nah, kita butuh sifatnya kayak gimana. Lihat. Qala Yahya ibnu Mu'ad, haqiqatul hubbi, hakikat cinta fillahi karena Allah, alla yazida bil birri wala yanqusu bil jafai. Tadi kan ini. Makanya anak baca supaya nanti kalau selesai taklim jangan bilang qala ustaz lagi loh ya. Ya, ora zamani qala ustaz. Oh cukup qala ustaz. Kita belajar itu, makanya kita belajar itu sudah dipaparkan oleh ulama'i. Oh, jokolah ustaz. Ya, jangan kalau ustaz. Salafi benar-benar menghilangkan fanatik kepada ustaz. Ustaz itu sekedar penyampai, nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa. Masih orang belajar, sebagaimana antum juga belajar. Makanya segala sesuatu seorang ustaz hendaknya menisbahkan kepada ulama. Masalah fikih juga kepada ulama atau yang lainnya. Kita itu siapa? Makanya kita sering dalam membahas buku atau yang lain, kita upayakan ada ulamanya. Mengaji juga ada ulamanya. Makanya lihat, haqiqatul hub, hakikat cinta fillahi karena Allah, alla yazida, supaya kecintaan itu enggak bertambah bil birri, dengan kebaikannya orang. Jadi kalau dibaiki tambah. Oh berarti kalau iya, wala yang kusu, dan cinta itu enggak berkurang bil jafai, dengan
kekasarannya seseorang. Kalau disentak, aku rasa senang sama kamu nyentak saya. Ya kan? Nah, kalau kita disentak sama orang, dikasari sama orang, rasa cinta itu turun. Nah, berarti karena apa cinta ini? Bukan karena Allah. Kenapa kok turun ketika kamu dikasari? Aku dikasari kok. Ya turun lah. Iku lho bukti awak dhewe iku sing ngene iki. Kalau dibaiki tambah rasa cinta, ya kan? Ya ora. Diapiki tambah polis. Mungkin andai kata gelas itu meluap saking apa? Diapiki. Tapi ketika dikasari dat gitu, yang asalnya penuh langsung entek. Nah, itu berarti rasa cinta kita kepada dia bukan karena Allah. Contoh dana, awali senengi pol kan Ustadz. Ustadz itu diunggulkan nomor 1. Gak ada Ustadz yang paling pinter kecuali dia. Pol semua bidang. Ya padahal ya podo wae sih, cuma kan dia saja begitu. Setelah satu waktu dikasari sama Ustaz. Mari ngono yang awalnya memuji setinggi langit, saya apa? Serendah-rendahnya. Karena apa? Karena apa? Karena dikasari sama Ustaz tadi. Berarti bukti toh cintanya karena apa? Bukan karena Allah. Nah, ini terjadi. Dan ini sebagai batu patokan untuk mentahzir si A, si B, si C. Gara-gara dikasari. Kalau ini dakwah kayak begini kondisinya ya kawan anak. Mau jadi apa ini dakwah? Gak diundang. Waliman, gak diundang lagi. Pak Junti punya walimah anaknya, kita gak diundang lagi. Kata siapa? Oh diundang ya Pak Juni ya. Loh kenapa anak gak mau nyawa sama Juni? Karena gak diundang. Loh masalah apa? Masalah undangan gak undangan itu masalah apa? Ya kan? Hanya sekedar gak diundang kemudian begini. Ya ini loh masalahnya. Cinta karena apa di sini? Maka lihat ini. Hal yang semisal ini butuh diperhatikan dalam diri kita. Nah, maka bertambah dan berkurang ukurannya bukan kebaikan dan bukan kekasaran. Tapi bertambah dan berkurang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harusnya. Jadi mikyar ukuran tambah dan berkurang rasa cinta bukan karena ini tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum ini? Jelas? Paham kan? Lanjut. Wa hadza yush'iru. Dan omongan ini yushiru memiliki kesan annal khilafah bahwasanya terjadi perselisihan fi amrin min umurid dunya karena perkara dari perkara-perkara dunia la yanqusu minal wuddi syai'a tidaklah berkurang rasa cinta sedikit pun. Nah, urusan bisnis jadi apa yuk? Tengkaran urusan bisnis ya kawan. Wis dadi asalnya cinta, malam jadi apa? Gak cinta blas gadar. Karena apa? Karena bisnis urusan dunia. Nah, ketika datang banyak contoh yang antum bisa fakta-fakta di luar antum lebih paham. Saya kan di pondok antum lebih paham. Bagaimana kondisi di masa kita sekarang ini mewujudkan rasa cinta karena Allah ini benar-benar kita itu apa? Enggak punya atau sedikit sekali dari kita. Semuanya mikyar ukurannya adalah dunia. Kalau enggak ada dunia, wis sudah. Nah, li'anna kulla syai'in yahunu karena segala sesuatu yahunu itu ringan anil mutahabina fillah. Segala sesuatu dari urusan-urusan dunia itu merasa kecil di sisi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mahma ikhtalafu, bagaimanapun bentuk perselisihan mereka, yang penting bukan prinsip, itu santai mereka. Maka nih perselisihan para ulama kan santai. Kalau perselisihan kita tukaran toh. Karena dasar di antara ulama itu karena apa? Dan dasar kalau kita karena apa? Ini butuh diperinci lagi. Jangan-jangan hati kita ini masih belum bersih. Perselisihan sedikit, tapi karena hawa nafsu semua kayak mau jadi gede. Nah, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka mohon kita koreksi masing-masing. Diri kita itu kayak gimana? Hati kita itu kayak gimana? Nah, hati kita itu kayak apa? Nah, karena poros semuanya adalah ke hati kita. Nah, ingat dulu ya, bagi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, segala urusan perselisihan itu kecil. Imam enggak disapa, imam enggak diundang, wa imam enggak di itu kecil sekali di sisi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Bukan kok gede. Masya Allah. Coba dipikir lebih lanjut ya, ya. Ntar jam 1 malam jangan tidur mikir. Kayak kita iso ngoco, bisa ngaca diri kita tuh kayak apa. Kita itu bukan wong api, wong elek lho. Makanya jangan mengaku kita itu wong sing paling api. Wong hal yang kayak gini saja kita belum bisa mewujudkan dengan sebenar-benarnya. Kita mengaku orang yang terbaik. Walihada yaqulu Imam Abdul Qadir Jailan rahmatullah alaih. Di beberapa nasihat beliau, anjuran untuk muhasabah fil lail. Muhasabah tentang dirinya. Di antara muhasabahnya, 1, apa kita termasuk ahlun nar atau ahlul jannah? Apa kita bisa besok melewati sirat ataukah bisa melewati sirat? Apakah besok kita itu timbangan kita itu berat atau ringan? Dengan memperhatikan yang semisal ini, insya Allah kita bisa ngaca diri kita. Bukan kok sok menjadi orang yang paling baik. Dan bukan menjadi seorang yang paling benar. Benar ya kawan? Butuh muhasabah. Muhasabah ala anfusina. Tentang hal yang semisal ini. Nah, yang kedua, dzauqu halawatil iman. Sifat yang kedua bagi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki dzauqu halawatil iman, merasakan manisnya keimanan. Nah, jadi ini juga ya Fan, kadang-kadang di suatu tempat ini diturunkan, kamu jadi tukang sapu, wes tak pecat, nggak usah kamu jadi tukang sapu. Kamu kerja di saya, udah nggak usah kerja di saya, nggak lah jadi masalah nanti ini. Lah ukuran wal baroknya lah karena dipecat, ya ora, ya kan? Dia kerja dalam satu tempat, dia dipecat atau kan urusan dunia kan. Tapi ini nanti jadi ukuran apa? Wal barok, cinta dan benci. Seseorang dikeluarkan dari pesantren, tak keluarkan kamu. Lah ukuran wal baroknya karena apa? Karena dikeluarkan. Jadi membekas dalam hatinya sesuatu yang tidak suka ketika dia diusir atau ketika dipecat. Ini semuanya terjadi pada diri kita. Bukan karena Allah yang jadi tolak ukurnya. Nah, yang kedua, seseorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan manisnya keimanan. Tinggal masing-masing diri kita. Kita itu udah merasakan enggak manisnya keimanan yang selama ini kita selama kita hidup ini kita sudah beriman kepada Allah. Tapi sudahkah kita merasakan manisnya keimanan yang ada pada diri kita? Kalau andai kata belum, mari kita sama-sama berusaha. Mosok sesuatu yang ada dalam diri kita
kok tidak berkembang, kok kita meneng wae lu piye. Walihada yaqul Ibnu Qayyim rahimatullah alaih. Wa alamatu qasawatul qalbi, tanda kerasnya hati. Di saat satu keutamaan lewat dari kita, hati kita merasa santai. Dan di saat satu dosa yang kita lakukan dan kita merasa santai, maka itu tanda kerasnya hati dan penyakitnya hati. Terbukti pada diri kita. Berapa banyak keutamaan luput dari kita, tapi bagaimana rasa hati kita? Berapa banyak puasa Senin Kemis yang luput dari kita? Berapa banyak sholat rawatib yang luput dari kita? Berapa banyak sholatul lail luput dari kita? Dan bagaimana kondisi hati kita? Santai kan? Tapi di saat dalam bisnis kita luput 100.000 dari kita, bagaimana rasanya hati kita? Gak usah jauh-jauh, ngaca diri kita. Betapa kerasnya hati kita dan berpenyakit hati kita, sehingga hal ini gak bisa mengkonsumsi, gak bisa mentahkik, mewujudkan rasa mendapatkan manisnya keimanan. Bagaimana bisa kondisi wadah yang kita miliki ini masih berpenyakit? Kalau mau kita kupas ya kan, berapa tanda kerasnya hati dan penyakitnya hati, Masya Allah, kita itu bukan orang yang baik. Makanya amat disayangkan kalau kita itu hidup dalam bab yang kayak gini ini, gak pernah muhasabah alam bersina, gak pernah mentasyatun nufus kita. Walihada ulama dahulu ya kawan, yang mereka adalah ahlu jar wa ta'dil, hati-hati mereka itu gak keras. Hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang lembut, tidak berpenyakit. Sedangkan kita semuanya apa? Nah, maka di sini ya kawan, benar-benar kita butuh pembenahan hati kita. Nah, seterusnya yang nomor 3. Ya Allah, 2:30 sudah baru dapat segini. Gak apa-apa ini, Pak? Hah? Tetap gak selesai nih, Pak. Gak selesai nih. Kalau mau kita cepat ya kita lewati gini-gini aja, tapi ya masih banyak poin-poin penting yang belum kita selesaikan. Insya Allah. Baik. Tapi nggak tahu gimana caranya ini. Kalau mau cepat aja atau taklim biasa. Ya udah, kalau taklim biasa ya sabar ya. Kita sedikit-sedikit dapat. Yang nomor 3. Ikhlasul hubbi fil qalbi qabla i'lani. Ikhlasul hubbi fil qalbi, memurnikan rasa cinta itu di dalam hati sebelum diberitahukan kepada orang yang dia cintai. Jadi orang yang namanya cinta itu kan sebelum dia umumkan kepada orang yang dia cintainya, sebelum dia umumkan kepada orang yang dia cintai, benar-benar cinta itu sudah murni di dalam hatinya. Jadi ojo kok aku cinta kepada kamu karena Allah, mek lambe tok, jangan. Sebelum dia kabarkan, sebelum dia umumkan kepada orang lain, maka rasa cinta itu benar-benar membekas, benar-benar murni di dalam hatinya. Setelah itu baru diumumkan, disampaikan kepada orang yang dia sukai. Maksudnya alladzi dzaqu halawatal iman, orang-orang yang merasakan manisnya keimanan. Bisababi mahabbati fillah, dengan sebab rasa cinta karena Allah, sayadharu alaniyatan bil qauli wal amal, akan nampak terang-terangan dengan perkataan dan amalan. So, perhatikan di sini. Ketika benar-benar keikhlasan di dalam mencintai si A atau si B itu karena Allah, maka pasti itu akan nampak dengan sendirinya lewat perkataan atau lewat perbuatan.
Itu jelas. Makanya ikhwan, lihat aja. Di antara kita-kita saja. Katanya cinta sama kita karena cinta karena Allah. Loh, kok kayak gitu omongannya? Kayak gitu perbuatannya. Berarti kan bohong. Gak bisa dibujuki ikhwan. Gak bisa dibujuk. Walihaya Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Ibnu mengatakan begini. Hati, urusan hati, gak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Sopo ngerti hati ini wong. Tapi hati ini ada penunjuk yang membuktikan hatinya baik ataukah tidak dengan perkataan dan perbuatan. Maka perbuatan dan perkataan yang muncul dari dia itu adalah bukti hatinya dia baik atau tidak baik. Mafhum? Mohon diperhatikan. Ada yang ngomong ya Allah keras pol, kasar pol. Gak usah susah. Itu lo tanda hati lo jelek. Dan kalau Ibnu Qayyim ini dibuktikan oleh ahli ruqyah, wong sumur ya wong. Wong sumur ya wong ku tahu bahwasanya benar-benar wujud perbuatan, akhlaknya jelek ini semua karena hatimu lelek. Maka nampak dalam perkataan dan perbuatan adalah wujud kesehari-hariannya adalah hatinya dia jelek. Ketika seorang mukmin selalu mencela saudaranya, sudah dicela toh. Enggak usah takut-takut. Iku lho, untuk ngobati dia, perbaiki hati kamu lu rusak. Hatimu rusak. Hatimu rusak, perbaiki hatimu. Maka tempat yang jelek akan membuahkan yang jelek. Kalau kupas dalam Ibnu Qayyim ini Masya Allah lebar. Dan betapa butuhnya kita perkataan yang demikian ini. Betapa butuhnya kita ini perbaikan adab, perbaikan akhlak, perbaikan hati. Yang ini semuanya adalah poin pokok di dalam mewujudkan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah kita ngaji ukhuwah sampai elek. Tapi karena enggak benar wadahnya itu loh, tempatnya kita enggak bagus. Bagaimana bisa menerima dengan bagus? Amat berkaitan antara adab ukhuwah ini dengan kondisi hati kita. Dengan kondisi hati kita. Oh, Ustaz, sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena ini jaa indal Bukhari wa Muslim ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Hati adalah penggerak dalam ini semuanya. Dan hadis ma'ruf. Wajahan Abi Idris Al-Khawlan. Perhatikan kisah ini bagus sekali. Wajah dan telah datang an Abi Idris, dari Abi Idris Al-Khawlan. Qala Abu Idris, dakhaltu, saya masuk Masjidah Dimashqis Sam, Masjid Damaskus yang ada di negeri Sam. Faida, maka tiba-tiba ana saya bifatan, berhadapan dengan seorang pemuda. Ya, berhadapan dengan seorang pemuda. Antum tahu fatah itu guna apa dalam ilmu nahwu? Fatah. Guna apa dalam ilmu nahwu? Fatah. Iya kan isim memiliki bina. Bina apa dia? Enggak ingat? Atau enggak tahu? Khair insyaallah. Antum ingat antum mah? Sampai itu? Bina apa? Bina maksur. Nah, bina maksur ya. Nah. Faida, maka tiba-tiba ana saya bifata di hadapan seorang pemuda. Pemuda ini apa? Barakis sanaya, berkilat. Barak itu berkilat, sanaya di depannya.
Masya Allah, gigi depannya berkilat-kilat ya, Masya Allah ya, mantap. Wa idzan nasu, dan tiba-tiba an-nasu manusia haulau, di sekitarnya. Manusia itu ujuk-ujuk di sekitarnya pemuda tadi. Idza apabila ikhtalafu, mereka berselisih, fi syai'in, tentang sesuatu, asnaduhu ilaihi, mereka menyandarkan sesuatu itu ilaihi, kepada si pemuda tadi. Ono masalah apa, pasti disandarkan kepada dia. Gimana pendapat kamu? Masya Allah, pemuda lo ya. Wasaddaru an ra'yihi, dan mereka mengedepankan pendapat dia daripada pendapat mereka. Saddaru an, mengedepankan pendapat dia daripada pendapat mereka. Masya Allah. Fasa'altu anhu, lalu aku tanyakan siapa dia. Kok sampai semisal itu ya? Kok sampai semisal itu mereka punya masalah, mereka langsung sodorkan kepada dia. Kemudian pendapat dialah yang terpilih. Masya Allah. Kenapa kok begitu? Lihat kenapa begitu? Karena lapang, bagus hati mereka. Kalau kita ada permasalahan dan sama-sama bersih hati kita, maka akan diterima dengan legowo. Permasalahan semuanya karena hati kita masih punya penyakit. Kita teman berselisih, dihukumi anta yang salah. Ini Quran dan Sunnah. Ya udah, terima salah. Alhamdulillah, kita perbaiki gitu kan. Itu tanda bahwasanya hati itu adalah baik. Tapi kalau hati kita itu masih kurang bersih, ya kan? Ketika ada apapun masalah, walaupun dihakimi oleh kita, masa dihakimi oleh seseorang dan tidak selesai permasalahannya, masih ngamuk, masih ini, berarti kan hati kita yang bermasalah. Nah, maka di sini ya kawan, sebenarnya masalah itu dikembalikan diri kita. Pembenahan hati kita ini masih punya berpenyakit. Nah, kita lihat ini. Kenapa para sahabat semisal itu? Karena benar hati-hati mereka itu bersih semuanya, sehingga gak ada permasalahan. Dan kita akan sebutkan insyaallah beberapa kisah tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar pernah berbuat salah sama Umar, Abu Bakar minta maaf sama Umar. Umar gak mau menerima. Sampai lapor sama Nabi, baru diselesaikan oleh Nabi alaihissalam. Dan semua legowo semuanya. Itu benar-benar bahwasanya hati sahabat radhiyallahu ta'ala luar biasa. Dan kita semuanya inilah butuhnya di sini. Nah, falamma kana al-ghadu, maka ketika di hari esok, hajartu, saya berangkat di siang hari. Fawajadtu, maka sungguh aku mendapati, qad sabaqani bil hajiri, si Mu'ad tadi, Mu'ad radhiyallahu ta'ala tadi telah mendahuluiku bil hajiri, di siang hari itu. Jadi aku besok paginya mau berangkat di siang harinya, ternyata Mu'ad telah mendahuluiku di masjid itu. Dan ketika itu fawajadtuhu yusalli, aku mendapatihu Mu'ad yusalli, beliau sholat. Fantadhartuhu, lalu aku menunggu dia. Hatta idza qadha salatahu, sampai dia menyelesaikan salatnya. Ketika selesai, jitu, aku mendatangi dia, min qibali wajhi, dari arah depannya. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepada dia. Fakultu lahu, aku mengatakan kepadanya, ini Sayyiduna, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Kenapa ini dikeluarkan? Kenapa ini dikeluarkan oleh Abu Idris? Karena benar-benar hati dia murni mencintai karena Allah, sehingga terlafazkan dengan lisannya dia, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, fakultu, faqala, jarini Mu'ad, Allahi, apakah demi Allah semisal itu?
Fakultu Allahu, iya demi Allah. Allahi, demi Allah. Ada hamzah yang dibuang. Faqala, maka dia berkata lagi, alillahi, alillahi. Apakah karena Allah? Engkau mencintai itu karena Allah? Fakultu, aku pun menjawab, alillahi. Fakultu, aku menjawab, alillahi, iya karena Allah. Faqala, dia bertanya lagi, alillahi, apakah karena Allah? Fakultu, alillahi, iya karena Allah. Masya Allah. Fa'akhadha, lalu Mu'ad mengambil bihabwati ridai, dengan ujung selendangku. Fajabazani ilai, lalu dia menarikku ilaihi, menghadap kepada dia. Faqala, kata Mu'ad, abshir, bagus, tak kasih kabar gembira kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, qala Allah wajabat mahabbati lil mutahabbina wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Masyaallah. Mu'ad langsung memberi kabar kepada Abu Idris Khawlani, wajabat mahabbati. Masyaallah. Maka di sini ya kan, barakallahu fikum, Abu Idris Khawlani yang mahabbah kepada Mu'ad benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dan ditampakkan dengan lisannya. Aku mencintai karena Allah. Mu'ad masih tak apa karena Allah? Apa karena Allah? Sampai berapa kali itu? 3 kali ya. Nah, 2 kali 3 kali dia menjawab, iya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hubba, maka sungguhnya rasa cinta, lamma waqara, ketika menetap, fi qalbi Abi Idris, di hatinya Abi Idris kepada Mu'ad, badarah, langsung serentak secepat mungkin, wa a'lamahu, dan dia beritahukan, bima kana fi qalbi, apa-apa yang ada dalam hatinya, berupa minal wuddi wal mahabbah. Ketika rasa cinta ini benar-benar membekas, nancap di dalam hati Abu Idris Al-Khawlani rahmatullahi alaih, benar-benar nancap dan membekas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tampakkan dengan lisannya, aku mencintai kau karena Allah. Tapi nampak dulu yo, di dalam hati dulu yo, orang kalau ambil tok, benar-benar nancap dengan hati ini. Benar-benar dia itu mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini butuh diwujudkan dengan lisannya, ya kan? Dari hati dulu, Pak, hati dulu, baru ada praktek di lisannya. Itu, Masya Allah. Ini dalil kalau kita mencintai si A atau si B, mencintai karena Allah, ya disyariatkan, sampaikan kepada dia, aku mencintai karena Allah. Aku mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusnya, wa jaa an Abi Salim Al-Jaishan, dan telah datang dari Abi Salim Al-Jaishan, ata ila Abi Umayyah, beliau datang kepada Abi Umayyah, fi manzilihi, di rumahnya. Ini Abi Salim Jaishani ini mendatangi Abi Umayyah di rumahnya. Faqala Abu Salim, inni sami'tu Aba Dzar, aku mendengar Abu Dzar yaqulu, berkata, innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Dzar mendengar Rasul alaihi salatu wasallam berkata, idza ahabba ahadukum sahibahu, apabila salah satu di antara kalian mencintai saudaranya, falyati fi manzilihi, maka hendaknya dia mendatangi rumahnya. Masya Allah. Falyukhbirhu, dan hendaknya dia mengkhabarkan kepadanya, annau yuhibbuhu lillah,
bahwasanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai si A, datangi, aku mencintai Anda karena Allah loh ya. Ini dipraktekkan oleh Abu Salim Jashani. Ya kan? Datang ke rumahnya Abu Umayyah, di rumahnya. Dia mengatakan, karena Rasulullah SAW, kalau kita mencintai saudaranya, maka datangi rumahnya, kabarkan, ana mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Waqad ahbabtuka, dan sungguh aku mencintai engkau. Faji'tuka, dan aku mendatangi engkau fi manzilik, di rumah kamu. Sudah enggak sunai jalankan? Hah? Belum kan? Ayo, nanti datang ke rumahnya Pak Jundi atau Pak Kamal ya. Pak, aku cintai karena Allah ya. Karena suka ambil wae. Kalau benar-benar di hatinya itu benar-benar nancep aku cinta. Kata ke Ustaz Miftah ya Ustaz ya. Cik tuka karena aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya dalil ikhwan bahwasanya cinta karena Allah itu bukan sekedar lambe, tapi benar-benar ada praktek, ada wujud. Ada wujud. Wa isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini adalah lemah. Fi Abdullah ibnu Lahiyah. Memang Abdullah ibnu Lahiyah rawi ini mukhtalafun bainal ulama. Ada yang mengatakan dia dhaif mutlaqah. Ada yang mengatakan dia dhaif kecuali kalau diriwayatkan abadilah. Dan ini perbedaan ulama ada di sini. Kalau Syekhuna Muqbil mendhaifkan Abdullah ibn Lahiyah mutlaqah. Tapi Syekh Al-Albani la. Beliau mendhaifkan kecuali kalau murid-muridnya abadilah. Dan antara para mustafidin di Yaman ketika kami dulu berteman sama mereka juga berbeda-beda di antara mereka. Alhasil kan dalam bab ini anak pribadi la condong hada wala hada. Semuanya anak kembalikan kepada korina dalam hadis itu sendiri. Ini beberapa pengalaman dari membandingkan antara dua pendapat di antara mereka. Illa annahu, walaupun hadis ini lemah, jaa hadisul Miqdam ibni Ma'di Kariba inda Ahmad. Maka walaupun hadis ini lemah karena ada Abdullah bin Lahiyah, tapi di sana ada penguat bahwa hadis Miqdam ibni Ma'di Kariba dalam ilmu nahwu tersebutkan Ma'di Kariba dalam bab apa ini? Siapa yang belajar? Belum ada. Ma'di Kariba dalam ilmu nahwu kan disebutin bab apa ini? Mau menang sorfi enggak? Ayo. Ngomong aja, salah nggak dimarahi kok. Istimewa jam. Enggak, Pak. Apa? Tarkim apa? Masih ahsan, masyaallah, barakallahu. Nah. Idza ahabba ahadukum akhahu. Apabila salah satu di antara kalian mencintai saudaranya, fal yu'limhu, maka hendaknya beritahukan kepadanya annahu yuhibbu, bahwasanya dia mencintainya. Oh, kok meneng-meneng wae. Kalau andai kata Anda itu merasa mencintai karena Allah, oh kok meneng-meneng wae. Yu'limhu, sampaikan, beritahukan bahwasanya dia itu mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diem-diem aja ya. Nah. Dan ini bagus sekali. Kenapa sih hikmahnya kok disampaikan? Sebab barakallahu fikum, kenapa Islam menganjurkan kalau kita cinta kepada Syiah karena Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau ketika dia salah,
Dia punya kekurangan, Anda sampaikan ke dia. Yahi, ini gini. Dia akan menerima. Kenapa menerima? Sebab di awalnya dia sudah menyampaikan, aku mencintai itu karena Allah. Maka tidak ada suudzon terhadap orang yang menyampaikan kesalahannya. Nah, beda dengan kita. Karena kita nggak sampaikan tadi kan. Makanya kita nasihati, wah aku disindir. Batal sopo sing nyindir. Gak ngerti apa-apa nyindir. Ya pas materi ini ya orang harus disindir. Gitu loh ya kan. Gak ada yang menyindir siapa. Gak ada mau. Lu juga gak kenal kita. Anak gak kenal kalian sesungguhnya. Gak kenal kalian. Ya pas ngomong bu. Kebetulan kena sama antum. Gitu loh ya kan. Dan kalau dalam ilmu ruqyah itu ada jiniwu. Kono jiniwu. Jiniku sing gewemu lu mau. Muring-muring garai maya aku jiniwu. Ya kan? Nah, maka hal ini katanya Khattabi rahmatullah, dengan kita sampaikan aku lu mencintai engkau karena Allah, maka setiap nasihat yang masuk kepada dia terkait dengan kekurangan, dia akan menerima. Gak ada suudzon lagi. Alhamdulillah, teman memang membimbing saya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena gak disampaikan tadi kan, ya suudzon ini keluar. Aku disindir, nasihati kayak ngono ya. Nah, masuklah penyakit lagi. Penyakit demi penyakit mari ngono. Parah mari ngono, nak tinggal mati lah sudah itu kan. Nah, kita lihat. Kalau Khattabi berkata Khattabi, lihat Khattabi. Maknahu, maksudnya hadis. Maknanya hadis adalah al-hadzu. Kapan namanya? Asalnya. Jam 3 lebih 4 menit. Masih kurang ya sedikit ya. Qala Khattabi, maknahu adalah maknanya hadis adalah al-hadzu, anjuran, ala tawaddudi, untuk saling cinta mencintai, wa ta'allufi, dan saling lemah lembut. Makanya makna hadis, aku lu mencintai engkau karena Allah. Kalau andai kata kita mencintai si A, kabarkan. Itu maksudnya terwujud di situ saling cinta mencintai dan saling ta'alluf, berlunak-lunakan kepadanya. Maksud? Jadi bukan kok aku mencintai sungkan loh. Aku mencintai Anda karena Allah. Kok sungkan? Ya wis, susah lagi namanya sungkan. Masalahnya Rasul alaihi salatu wasallam menganjurkan yang kayak gitu itu supaya kita terjadi ta'aluf, kelunakan antara A dengan si B, antara C dengan D, antara A dengan Z. Itu terjadi kelunakan. Nah, wadhalika dan rupani tawaddud wa ta'alluf. Dzalika itu kembali ke tawaddud wa ta'alluf. Kalau wong Jawa wadhalika dan utawi dzalika semengkono-mengkono iku mau anau bahwasanya idza akhbarahu, apabila dia menghabarkan kepadanya, annahu yuhibbu, bahwasanya dia itu mencintainya. Ketika dia menghabarkan, aku mencintai Anda, bisa dikabarkan. Apa yang terjadi? Istamalah, akan condong. Bidzalika, dengan sebab dikasih tahu. Nah, istamalah, dan ini mungkin antum melihat kok berbeda menerjemahkan. Metode ini yang saya alami berapa tahun ya. Kira-kira 15-an tahun. Yang paling bagus di dalam menerjemahkan bukan menerjemahkan bebas, tapi menerjemahkan per huruf. Itu bagus, dan kami ketika mendorong kepada santri-santri yang belajar sama kami, jangan menerjemahkan secara bebas. Terjemahkan secara perhatiannya. Dan tolong diperhatikan domir kembali ke dzalika, huwa, hu itu kembali kemana. Sebab ini akan memudengkan kepada yang diajar dan juga memudengkan kepada yang mengajar.
Tapi kalau terjemahkan bebas susah. Terjemahan bebas itu enak, tapi enak kanggo sing nerjemahno, sing susah bagi yang mendengarkannya. Makanya kita terjemahkan, ayo istamala akan condong bidzalika dengan rupani bentuk pengkhabaran tadi. Condong apa nih? Qalbu, hatinya. Hatinya itu akan condong kepada dia. Kenapa condong? Setelah dikasih tahu. Itu. Ya kan? Tapi kalau nggak dikasih tahu, ya nggak ada kecondongan. Ya kan? Yang sama cewek ayah, aku cinta sama kamu. Wah, senengnya pol kok. Si wedok itu mau lah. Butuh ada apa? Omongan. Tapi kalau cinta meneng-meneng to wae piye? Ayo gak jenenge cinta gak tahu. Butuh diomongkan. Sayang cinta itu butuh diomongkan. Terkadang tapi kamu istri maksudnya. Nah, istamala akan condong bidzalika dengan rupani, bidzalika dengan sebab menghabarkan. Condong apa nih? Qalbu, hatinya. Wajtalaba, dan akan tertarik, akan menarik. Bihi, dengan sebab menghabarkan itu wudu kecintaannya. Kecintaannya akan tertarik, akan menarik naam kepada dia, simpatisan kepada dia. Dengan apa? Bihi, disebabkan dengan pengkhabaran tadi. Lalu jelas? Wafihi. Wafihi dan ing dalam hadis, wafi dan dalam hadis. Anau bahwasanya dia. Ida, ini fungsi hikmahnya. Anau bahwasanya dia ida alima. Apabila dia mengetahui. Annahu muhibbun lahu. Yang Anda kasih tahu tadi itu mengetahui. Annahu muhibbun lahu. Bahwasanya dia itu mencintainya. Wawadun lahu. Dan senang kepadanya. Apa yang terjadi? Pasti qabila nasihatahu, dia pasti menerima nasihatnya. Itu maksudnya. Karena sudah ada kecondongan, ini dalil ya Pak. Ini dalil. Piye-piye wae kalau wis ana kecondongan iku gampang trimo. Ya Pak. Kalau cuma ustaz coba, kalau ustaz terus dicondongi, trimo nggih, enggak wae salah, nggih. Itu jenis kalau sudah ada itu kecocokan, kecondongan, oke sudah itu. Nah itu terbukti sama kita. Kalau ustadz si fulan atau si dialah nggak benar ini, gih. Karena usaha kecondongan di awal, gitu loh Evan. Nah kalau kecondongan tadi itu dibangun di atas ilmu zen. Tapi kalau dibangun di atas kebutaan, yaitu ngawur tadinya. Makanya lihat itu. Lihat. Qabila nasihatau, dia akan menerima nasihatnya. Walam yarudda alaihi qaulahu. Dan dia tidak akan membantah. Menolak alai atas wong sing nasihati. Menolak ing qaulu ing omongane. Fi aibin, ketika membahas masalah cacatnya dia. An akhbaro bihi an nafsi, di saat dia mengkabarkan bihi kelawan cacat an nafsihi yang ada pada dirinya. Ketika ada cacat dikasih tahu ya yang ternyata seperti ini. Oh iya cacat. Tapi karena nggak ada kecondongan tak satu kok. Apalagi kamu kasih tahu sama saya loh kan? Karena begitu masalahnya. Karena ketika tidak ada kecondongan di dalam hatinya, yang tadi itu ketika dikasih tahu, Ustadz kamu tuh salah. Dari sopo salah? Ngamu lah sudah tak tahzir kon, kan? Ini masalahnya di sini. Gitu lihat. Ausakotohu atau ausakoti aus kembali ke fa'i aibin. Ausakotihi atau celah-celahnya ingkanat minhu, jikalau celah-celah itu ada dari dia. Satu itu celah masuk atau kesalahan terserah itu masuk semuanya di situ. Wa idza lam ya'lam dzalika minhu, wa idza dan apabila lam ya'lam
si yang dinasihati tadi nggak mengetahui. Dzalika rupane sing ngono-ngono mau dari dia, lam yakman, tidak akan merasa aman. Ayyasu adzannahu fi, dia akan bersuudzon. Ketika dikasih tahu suudzon, dinasihati suudzon, ya. Karena dia nggak ngerti si dia tadi memang mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu. Karena nggak tahu, lam yu'man, tidak akan ada rasa aman. Ayyasu adzannahu, akan terjadi suudzon. Karena sudah ada suudzon, fala yaqbalu minhu qawlahu, tidak akan menerima omongannya. Faedah, kalau sudah ada suudzon, ratusan nasihat orang bakal diterima. Soalnya awalnya wis ana suudzon. Itu kaidah iki, kaidah. Termasuk bentuk uang gak gelem nrimo omongane awak dewek, nasihati awak dewek, soalnya ada suudzon terlebih dahulu. Dan ini adalah salah. Dan kita akan sebutkan dalam adab-adab selanjutnya. Wong mukmin iku ora suudzon, Cak. Harus husnudzon dulu kepada saudaranya. Ora suudzon. Nah, kalau dasar awalnya sudah suudzon, gak iso nrimo. Makanya hati diperhatikan dulu. Masalah hati diperhatikan lagi kembali ke hati. Gak bisa nerima ya kawan. Karena ada suudzon sudah. Bener kayak pin gak mau diterima karena suudzon sudah. Nah, lihat apa terjadi? Wa yahmilu dzalika, dan akan membawa dzalika rupane nasihat tadi minhu dari dia, membawa alal adawa permusuhan. Wasan'a nih dan apa? Nguring-nguringan. Wis, apa tadi? Pelutang. Permusuhan. Jadi awalnya suudzon, setelah apa? Gak mau nerima, setelah itu apa jadinya? Iya, adawa. Jadi nasihat jadi permusuhan. Awalnya apa? Ini masalahnya. Mari kita buka lagi lembaran diri kita. Ya kan? Diri kita mari kita buka. Apa ada suudzon sama teman kita. Ketika dinasihati kan, dinasihati aku mari dikritik dong. Sopo sing ngritik, suudzon dulu sehingga nasihat tadi enggak diterima. Karena apa? Suudzon, aku dikritik. Lah, kritikan itu tadi yang dia suudzon mengakibatkan adanya apa? Hah? Permusuhan. Wis, kemarin gagal nyopo, tukaran. Itu karena awalnya ini. Ini ya kan termasuk ilmu yang ada pada diri kita. Ya kalau ini kita ada. Nah, ya, selesai pembahasannya. Sampai di sini dulu insyaallah. Loh, 2 jam hanya dapat segini, Pak. Ini kalau kita ngaji kitab begini. Tapi kalau mana terus kayak gini? Hah? Gak tahu ini apa kayak gini lagi. Nanti asar. Atau kita baca segini. Gini aja Pak ya. Ya 5-an ya wes aku melok wae lah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.